Bengkel kerja pembuatan kaos dan sablon adalah salah satu dari usaha yang dimiliki oleh Yayasan Anugerah Insan Residivis, dirintis sejak tahun 2000 oleh Asep Juheri atau yang lebih dikenal dengan nama Heri Cowet, setelah ia keluar masuk penjara sebanyak 8 kali. Pengalaman inilah yang menguatkan pria yang lahir pada 12 Juli 1972 ini memahami dan merasakan kebutuhan para mantan narapidana yang kerap mendapatkan stigma negatif masyarakat, sekalipun hukuman penjara telah mereka jalankan. Sakit hati karena stigma negatif residivis itu sangat kental di masyarakat, sehingga saya dimarginalkan, dibilang sampah masyarakat dan juga tidak berguna buat masyarakat. Sehingga di situ saya yang biasanya cacian makian dijadikan saya dendam, sekarang tidak. Waktu itu saya jadikan motivasi buat diri saya sendiri untuk membuktikan kalau saya residivis bisa bermanfaat untuk orang lain. Yayasan Anugerah Insan Residivis yang didirikan oleh Heri Cowet sudah menampung lebih dari 500 mantan narapidana. Kegiatan yang diberikan kepada para anggota disesuaikan dengan minat masing-masing. Kemudian diberikan pelatihan keterampilan hingga penyaluran agar mantan napi mampu menghasilkan ekonomi dan mandiri. Jadi kurang lebih 500 sampai saat ini yang gabung di Yayasan Anugerah Insan Residivis ini. Kalau sekarang mungkin sudah kurang lebih 200 sampai 250 orang sudah tersalurkan, sudah terbantu. Jika merasa pembinaan di dalam rutan belum cukup untuk menguatkan hati dan mandiri, maka pintu rumah singgah yang terletak di Jalan Jamika, Gang Bah Karso, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung ini selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin berjuang memperbaiki hidup dan menata masa depan yang lebih baik. Untuk ex-napi yang mau bergabung, silakan. Jangan sungkan, yang jelas ada niat untuk berhenti di dunia hitam, pengen merubah kehidupan, silakan. Bisa bergabung di Yayasan Anugerah Insan Residivis ini. Ya, ada komitmen khusus kalau mau bergabung dengan yayasan, pertama harus clear, artinya mereka tidak narkoba, tidak maling lagi, tidak jahat lagi, yang mau perih di sini untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ketika mereka datang ke sini, ada konseling dulu, ngisi data, ada perjanjian, nah baru kayak beginilah dikasih KTA. Nah itu tanggung jawab dari lembaga. Diawali dengan bendera komunitas ex-residivis, organisasi ini berkembang dan secara resmi tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham Republik Indonesia sejak Mei 2018. Dengan status sebagai badan hukum resmi, Yayasan Anugerah Insan Residivis harus dikelola dengan baik dan profesional agar memiliki kelayakan dan dipercaya untuk bekerja sama dengan lembaga dan instansi lainnya. Selain dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini ada Kanwil Jawa Barat, kita juga sudah mulai koneksi dengan Dinas Sosial, tapi belum ada kerjasama yang mengikat. Ada petugas lapangan mendatangi rumah-rumahnya, ini layak, ini tidak layak. Akhirnya 145 mantan napi bebas COVID asimilasi mendapatkan bantuan sembako dan uang tunai selama 3 bulan dari Basnas Kota Bandung. Yayasan Anugerah Insan Residivis juga mendapat kepercayaan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum serta putus sekolah. Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM, anak-anak bermasalah hukum diberi fasilitas pendidikan dan penyetaraan pendidikan paket A, B, dan C. Organisasi ini berkembang sesuai tuntutan dan kebutuhan dan memunculkan sejumlah divisi, seperti divisi hijrah untuk segala kegiatan kerohanian, antara lain pelajaran baca tulis Al-Quran dan pengajian. Kemudian divisi pendidikan, khusus untuk narapidana yang putus sekolah karena harus masuk rumah tahanan. Juga ada divisi olahraga, khususnya tinju atau kickboxing,
yang memungkinkan peminat ditempatkan sebagai tenaga pengamanan. Selain itu ada divisi seni budaya, divisi media, komunitas ojek daring, atau Recidivist Driver Online Community, RDOC, dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan dan minat mantan narapidana yang menjadi anggota. Di sini banyak manfaatnya. Kesatu, bisa tahu etika sesama manusia. Yang kedua, kita bisa tahu pekerjaan-pekerjaan yang di sini. Saya sendiri dari tahun 2017 bisa disalurkan di tempat kerjaan seperti ini berkat yayasan juga.